Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada bab di halaman ke-37, babun la yatimmu nusukus syab hatta yatazawwaja. Bab tidak sempurna ibadah seorang pemuda sampai dia menikah. Makna dari bab ini, seseorang pemuda di dalam beribadah, di dalam menjaga kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dinyatakan sempurna agamanya dia sampai dia mau menikah. Dalam artian, kalau seseorang cuma niatnya fokus untuk ibadah, niatnya fokus untuk ibadah, namun tidak mau menikah, ini menunjukkan tidak sempurna ibadahnya dia tadi. Difahami? Makanya disebutkan bahwasannya nikah tersebut merupakan syatruddin, separuh bagian dari agama. Datang salah seorang kepada Nabi alaihissalatu wassalam, jumlah mereka bertiga. Salah seorang di antara mereka mengatakan kepada Rasul, "Inni la atazawwajun nisa." Aku tidak akan nikah. Aku ingin fokus ibadah. Ada yang mengatakan aku ingin senantiasa qiyamul lail, tidak berhenti, tidak tidur-tidur, sholat malam terus, tahajud terus. Ada lagi yang mengatakan aku ingin puasa terus menerus. Salah seorang dari mereka bertiga ini mengatakan aku tidak akan menikah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Inni asumu wa uftiru." Aku puasa, aku pun kadang tidak puasa. Wa aqumu wa anamu. Aku sholat malam dan kadang aku juga tertidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku juga menikahi wanita. Kemudian Rasul mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan golonganku. Kemudian di sini disebutkan hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, "Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'an." Dulu kami adalah para pemuda bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. La najidu syai'an. Kami tidak mendapati sesuatu apapun. Maknanya pemuda, lagi semangat-semangatnya, tidak punya beban hidup, tidak punya tanggung jawab, tidak punya segala macam lah. Yang namanya pemuda, bebas gitu loh. Anak pemuda itu kalaupun seandainya tidak punya duit, tidak memiliki sesuatu apapun, itu kan tenang pikirannya. Dia merasa tidak punya tanggung jawab yang harus diemban sama dia. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda,
Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk ba'ah, yang mampu untuk membekali diri bekal untuk nikah. Ba'ah itu punya dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Makna pertama punya mu'natuz zawaj, punya bekal modal untuk nikah. Makna kedua istita'atul jima', mampu untuk hubungan badan. Sehingga makna sabda Rasul, wahai kalian para pemuda, siapa yang sudah mampu untuk memberikan nafkah lahir batin, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Apa faedahnya menikah? Fa innahu aghaddu lil basar. Dikarenakan menikah tersebut lebih membuat tunduk pandangan, lebih menundukkan pandangan, tidak menjadi jelalatan lagi ngelihat cewek karena sudah ada yang mau dilihat. Wa ahsanu lil farji, dan juga dikarenakan menikah ahsanu lil farji, lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', dan siapa yang tidak mampu, fa alaihi bis-shaum, maka hendaknya wajib bagi dia untuk berpuasa. Maknanya siapa yang tidak mampu untuk menikah, belum mampu untuk menikah, belum punya modal untuk meminang seorang wanita, dan juga belum mampu untuk memberikan nafkah lahir dan batin, fa'alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, sesungguhnya dengan puasa tersebut maka dia akan memiliki tameng, benteng pada dirinya tadi. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis ini terdapat banyak faedah ya. Kita baca keterangan penulis buku ini, at-ta'liq, keterangan. Nusukus syab maknanya ibadatuhu wa salahuhu. Nusuk itu ibadah seorang pemuda dan kesolehan seorang pemuda. Li'anna musara'ata syahwah amrun syaqun yafturu anhu katsirun minasyabab wa ghairihim. Dikarenakan memerangi, mengalahkan syahwat adalah perkara yang berat. Yafturu anhu katsirun minasyabab wa ghairihim. Kadang loyo, lemah, bosan dari mengalahkan syahwat tersebut kebanyakan dari kalangan para pemuda. Maknanya banyak dari kalangan pemuda yang tidak sanggup, tidak mampu mengalahkan syahwat. Kemudian sabda Rasul, ya ma'asyaras syabab, wahai para syabab, asyabat dakhilatun fi hadha wa fi sairil ahadits illa ma khassahud dalil. Hadis ini kan menyebutkan ya ma'asyaras syabab. Syabab itu jamak dari syabun. Syabun pemuda. Kalau syabab jamak para pemuda. Wahai para pemuda. Namun apakah ini khusus untuk laki-laki, tidak berlaku perempuan? Jawabannya, ini hadis berlaku juga untuk perempuan. Wasyabat dakhilatun fi hadza, dan para pemudi, para wanita, dakhilatun fi hadza, masuk juga dalam hadis ini.
Wa fi sairil ahadits, dan pada seluruh hadis. Illa ma khassahud ad-dalil, kecuali yang telah dikhususkan oleh dalil. Difahami? Sehingga makna hadis, wahai kalian para pemuda, wahai kalian para pemudi, baik laki-laki atau perempuan, siapa yang mampu untuk menikah maka menikah. Ini poin yang terpenting ayolah ikhwah. Rasul menyebutkan man istata'a minkumul ba'ata, siapa yang mampu dari kalian untuk melakukan ba'ah. Apa makna ba'ah? Di sini disebutkan al ba'atu mu'natuz zawaj, mu'nah, bekal untuk az-zawaj, untuk nikah. Modal nikah, punya uang untuk melamar seorang akhwat, mampu untuk memberikan nafkah, dan mampu memberikan nafkah secara batin. Kalau belum punya kemampuan modal, ya jangan memaksakan diri untuk menikah. Masalahnya tidak ada yang mau. Ya enggak? Itu yang menjadi masalah. Kira-kira ada enggak akhwat yang mau dilamar, cuma maharnya itu cincin besi? Di zaman sekarang, ya enggak? Atau yang maharnya tadi cuma sekedar mengajarkan Al-Quran, nampaknya di zaman sekarang tidak didapati, ya enggak? Nah, dari sini sesuai dengan kondisi zaman ya, maka perlu bagi seseorang kalau mau menikah punya bekal dulu. Jangan itu Rasul nganjurkan para pemuda menikah. Modal ndak ada, duit ndak ada, tapi pengen nikah. Itu bukan kambing sama ayam. Kalau pengen nikah tinggal nikah. Difahami? Kalau kambing pengen nikah ya ndak tanpa ke KUA, tanpa segala macam. Ayam juga gitu, itu binatang. Manusia kita harus menyiapkan bekal. Apalagi di sebagian wilayah yang punya adat-adat tertentu yang juga tidak melanggar syariat. Misalkan kalau mau ngelamar suruh bawa antar-antaran, bawa bolu, ya enggak? Bawa kue. Selagi perkara tersebut dimampui, tidak melanggar adat dan tidak melanggar syariat, ya tidak masalah. Nah, itu pun di tengah-tengah masyarakat kita ya semuanya butuh, tidak lepas dari biaya. Kemudian di sini disebutkan al-ba'atu mu'natuz zawaj falyatazawwaj. Pada lafaz falyatazawwaj wal amru lil wujub liman bihi ragbatun lin nisa wal amru lil wujub. Pada lafaz falyatazawwaj, perintah tersebut menunjukkan kewajiban bagi orang yang punya keinginan untuk menikah. Bagi siapa yang punya keinginan untuk menikah, ada perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk menikah. La siyama liman yakhsha al fitnah. Terlebih lagi bagi orang yang mengkhawatirkan dirinya terjatuh pada fitnah. Wa min samaratiz zawaj, dan termasuk buah dari pernikahan, ghaddu basarika anil haram, yaitu bisa menundukkan pandanganmu dari perkara yang haram. Wa tahsinu farjika anil atham, serta bisa menjaga, membentengi kemaluanmu dari dosa. Wa islahu qalbika wa siyanatihi minal ishtighal bisyahwah, serta islah qalbika, memperbaiki qalbika,
hatimu. Itu yang tepat bacaannya qalbika. Wasyanatihi, dan menjaga hatimu minal ishtighal bisyahwah, menjaga hatimu dari menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang berbau syahwat. Lianna syawagil asyahwa taqtul al-mawahib wal khair, dikarenakan kesibukan syahwat tersebut bisa membunuh ya keinginan-keinginan dan kebaikan-kebaikan, membunuh mawahib ya, mauhibah, harapan-harapan akan bisa dibunuh oleh kesibukan syahwat tadi. Anugerah dari Allah SWT, cita-cita tadi bisa hilang dengan syahwat. Dan sekian banyak kebaikan-kebaikan juga akan bisa runtuh dengan adanya kesibukan dengan syahwat. Wa mimma afsada 'alan nas haluhum, dan termasuk perkara yang merusak umat manusia adalah kondisi mereka. Wa naqasa 'ala syabab amruhum ghala'ul muhur ya. Namun yang membuat masalah program berat bagi para syabab yaitu urusan mereka yang berkaitan dengan tingginya mahar. Wa huwa fi asrina dasisatun masuniyah, tingginya mahar tersebut di zaman kita sekarang itu merupakan dasisah masuniyah. Dasisah itu sempalan pemikiran-pemikiran yang diselipkan, racun ya, kalau mau dikatakan pemikiran-pemikiran yang diselipkan, itu namanya dasisah masuniyah. Masuni ini Marx itu apa pemikirannya? Hah? Nah, Masuniyah apa tuh? Marxisme sama komunis itu. Ya, itu tuh Masuniyah. Ya, Marxisme, Masuniyah itu nah. Marxisme. Bahasa Arabnya Masuniyah. Ya, pemikiran-pemikiran komunis. Li ilja'i syabab ilal haram, untuk mendorong, mengalihkan para pemuda kepada perkara yang haram. Wa saddaqahum fi dzalika aktsarun nas, sehingga kebanyakan umat manusia justru membenarkan mereka dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Faharabu al-iffah, sehingga mereka memerangi al-iffah, kehormatan. Wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak sadar. Tindakan mereka menaikkan mahar, membuat mahar mahal, itu sama saja mereka memerangi iffah. Kenapa? Orang kalau tidak bisa nikah, dia mendingan berbuat yang tidak senonoh. Ini merupakan kemungkaran. Dan itu di mana-mana ya. Kadang mahar itu sampai ratusan juta, sampai mungkin miliaran. Dan itu terjadi di banyak tempat, baik di kota ataupun di desa. Sudah lumrah mahar yang begitu mahal. Kalau orang mampu ya tidak masalah. Kadang tidak setiap orang itu mampu. Kemudian dalam hadis ini terdapat banyak faedah. Yang pertama di sini faedah termasuk adabnya para sahabat. Mereka senantiasa bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, kami dulu bersama Nabi SAW. Para pemuda, kalau mereka sudah masa-masa mudanya senantiasa bersama Rasul, bersama orang soleh, maka akan terbimbing.
begitulah ya ikhwan para jemaah, kalau kita ingin anak-anak kita ingin menjadi orang yang baik, hendaklah bergaul bersama orang-orang yang tua, yang ngerti, bisa membimbing. Tapi kalau bergaul dengan anak-anak yang muda, ini pikirannya pun akan dirusak oleh orang-orang yang muda. Terus di mana tempat bergaul bersama orang-orang tua? Orang-orang tua itu ada di masjid. Maka sebagai orang tua, kalau anak kita ingin bergaul dengan orang-orang yang tua, maka diajak ke masjid. Kemudian juga dalam hadis ini terdapat faedah anjuran dari Rasulullah SAW untuk menikah bagi para pemuda. Kenapa? Dikarenakan tabiat para pemuda tersebut syahwatnya lagi tinggi-tinggi, ingin menikah. Itu tabiat dasar. Namun Rasul juga menyebutkan bagi orang yang sudah punya kemampuan. Adapun hukum menikah secara hukum asal, menikah itu disyariatkan, bagian dari syariat. Namun adapun hukumnya tergantung person masing-masing. Terkadang hukum menikah tersebut wajib bagi orang yang betul-betul sudah kepengen nikah, bukan lagi kepengen, lah kepunan bahasanya kita kan, kepunan, bukan lagi kepengen, udah tingkatan akut. Ini hukumnya wajib dan dia punya bekal, maka menikah padanya hukumnya wajib. Terkadang pada kondisi orang tersebut menikah hukumnya sunnah. Dia dalam artian tidak terlalu akut mau menikah, tapi ada keinginan gitu loh. Ada keinginan untuk menikah tapi tidak terlalu akut, dan dia masih sibuk dengan ibadah aktivitas dia. Maka pada kondisi dia tadi dan dia sudah punya bekal, maka disunahkan bagi dia menikah. Terkadang menikah tersebut berubah menjadi hukum haram kalau dalam menikah tersebut ada tujuan-tujuan, di antaranya untuk memudaratkan wanita, maka menikah bagi orang tersebut hukumnya haram. Atau tujuan menikah adalah untuk yang kelima, juga tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Dan terkadang menikah tersebut hukumnya juga mubah. Ya, bagi orang yang sudah punya istri dan sudah bisa dia menutupi syahwatnya tadi dengan satu istri, tapi dia pengen menikah lagi, namun tidak terlalu ambisi sih, pengen nikah gitu loh. Kalau mau nikah, yang seperti ini tadi, terkadang pada kondisi tertentu menikah tadi hukumnya mubah. Kemudian faedah berikutnya di sini disebutkan faedah dari menikah. Di antaranya Rasul menyebutkan aghaddu lil basar. Menikah itu bisa menundukkan pandangan. Orang kalau sudah menikah, ya walaupun kadang menundukkan pandangan itu berat. Sudah punya istri, ternyata masih mau ngelihat cewek lain, ternyata ada cewek lebih bening lagi, lebih glowing dibandingkan bininya dia. Tapi minimal agak lebih tunduk pak, ngelihat pandangan yang wanita-wanita yang bukan mahram. Apalagi kalau dia bawa sama istrinya sudah jewer duluan, ya enggak? Itu tadi lebih menundukkan pandangan. Ngeliat, ngapain mau lihat kamu? Sudah tidak jadi dia. Nah, kemudian wa ahsanu lil farji, lebih menjaga kemaluan. Maknanya ketika seandainya dia terlihat hal-hal yang bisa mendorong syahwat, maka dia bisa melampiaskan kepada istri yang halal bagi dia. Kemudian di sini di antara faedah hadis ini Rasul menyebutkan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Lakukan puasa. Rasul menyebutkan puasa itu wija, tameng, junnah. Jadi bisa membentengi dia. Kenapa? Dikarenakan ketika seseorang berpuasa, badannya lemas, lesu, dia tidak kepikir untuk melakukan hal-hal yang haram,
dan juga ada tameng dari dalam. Dia ingat kalau dia sedang beribadah, sedang berpuasa, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kepikir untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Dan ini bagi yang berupaya untuk mencobanya sangat bermanfaat, mujarrab, ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Bab tahdziris syabab minal ghurur wal kibr. Bab tahdziris syabab. Bab memperingatkan para pemuda minal ghurur wal kibr, dari penyakit ghurur. Al-ghurur itu tertipu dengan diri sendiri. Wal kibr, sombong. Al-ghurur itu merasa sok hebat lah. Ini biasanya para pemuda sering tertimpa penyakit ini, merasa sok hebat, sok jago, sok ganteng, sok pintar, dan yang lainnya. Itu para pemuda. Di sini Rasulullah SAW mewaspadai, hati-hati dari penyakit seperti itu tadi. Kata Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun syabun yamshi fi hullatin yatabakhtaru fiha musbilan izarahu bala'athu al-ardu fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Rasulullah SAW mengatakan, bainama rajulun, tatkala ada seseorang laki-laki syabun. Lihat bahasanya syab, seorang laki-laki dari kalangan syabun, pemuda. Yamshi fi hullatin, dia berjalan dengan menggunakan baju yatabakhtaru fiha, yang ketika dia berjalan tadi, dia berjalan dengan penuh kecongkakan dan kesombongan. Masya Allah, luar biasa ini. Bajunya keren, sehingga dengan gayanya tadi, dia jalan dengan penuh keangkuhan, penuh kesombongan. Musbilan izarahu, serta dia memanjangkan kainnya tadi. Luar biasa. Kalau celananya di atas mata kaki, musbil itu maksudnya orang yang menjulurkan kainnya melebihi kedua mata kaki. Itu namanya musbil. Ya. Kalau kita perhatikan memang kenyataan iya. Cobalah lihat ya. Orang kalau ngelihat orang yang jalan pakai celananya di atas mata kaki, dianggap kayak kampungan ya. Ya enggak? Ya enggak, Reza? Cobalah antum pakai celana, antum seandainya kerja, ya enggak? Karena ini anak ngalami sendiri. Dulu sebelum kita mondok, kita sekolah umum, jadi dulu ada guru yang celananya tadi di atas mata kaki, sampai mata kaki itulah. Upacara, miskin sekali bapak ini, kayak kampungan. Dalam hati kita mikir seperti itu. Yang keren tuh ya seperti ini. Apalagi waktu dulu, zaman kita sekolah dulu, zaman anak itu 2004-2005 itu musim-musim celana bukan cubrai. Apa masih tahu nggak ada celana borju istilahnya ya? Gobor itu ya. Ini bapak ini kampungan sekali. Pernah ketika itu setelah kelas 3 SMA sudah kenal pengajian, celana pun dipotong. Pas mau ikut ujian dikumpulkan di lapangan, kata bapak yang ngawas itu, saya lihat tadi ada orang mau pakai celana kayak mau ke kebun. Lihat,
Orang pasti memikirnya seperti itu. Lihat ketika misalkan kalau ada seandainya orang mau pergi kondangan pakai celananya agak di atas mata kaki, cantung bahasa kitanya, pasti mungkin di pihak keluarganya udah ngomong, ngapain kamu pakai celana ini, malu-malu lah. Masa celana kayak gitu, malu lah. Kenapa? Orang selalu mikir bahwasanya celana di atas mata kaki adalah sesuatu yang hina dan rendah, nggak keren, ya benar? Nggak keren. Yang keren tuh ya seperti itu, kobor gitu loh. Nah, tindakan dia ini tadi, kesombongan dia merendahkan orang lain. Padahal kalau orang yang kayak kita ini, yang celananya kita, kalau celana kita di atas mata kaki, kita tuh menahan perjuangan untuk memaksakan seperti itu luar biasa. Kenapa? Dikarenakan akan dikata orang, kenapa celana pendek sekali. Nah, seperti ini kata Rasul alaihi salatu wassalam, bala'athu al-ardu. Orang yang sombong berjalan dengan menjulurkan kainnya melebihi mata kaki, bala'athu al-ardu. Dia akan ditelan oleh bumi. Sehingga fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Sehingga dia pun bergerak-gerak, apa namanya bahasa Jawanya, dungsepeh apa? Ya, berada dalam bumi tadi dia bergerak-gerak sampai hari kiamat. At-ta'liq, keterangan. Hadza syab qila huwa Qarun wallahu a'lam. Pemuda ini ada yang menyatakan dia adalah si Qarun. Jadi ada di kalangan para ulama mengatakan yang dimaksudkan pemuda adalah Qarun. Qarun dengan bangganya menggunakan pakaiannya tadi, dia berjalan ke tengah-tengah kaumnya sambil menjulurkan kainnya yang panjang tersebut. Yatabakhtaru, maknanya yamshi fi khuyala wa kibrin. Dia berjalan dengan penuh kecongkakan dan kesombongan. Bala'athu maknanya khusifa bihi. Dia ditenggelamkan. Yatajaljalu, makna yatajaljalu yanzilu fiha wa yattaribu. Yanzilu, ya. Dia masuk, turun ke dalam bumi dan bergerak-gerak goncang dalam bumi tadi. Allahumma altif bina wabil muslimin. Ya Allah, sayangilah kami dan sayangi kaum mukminin ajma'in. Ta'ammalu ya ma'syarasy syabab nihayatal gurur wal kibr. Perhatikanlah oleh kalian wahai para pemuda puncak dari al-gurur wal kibr. Wa mithluhu nihayatul zulmi, dan yang semisal itu juga puncak dari suatu kezaliman. Wa hakadza nihayatul fujur, demikian juga nihayatul fujur, puncak dari kejahatan. Mautul faja'ah, mautul faja'ah, mati mendadak. Qabla taubah wan nadam, sebelum bertaubat dan menyesal. Orang kalau sudah terlalu sombong, kadang hidup di muka bumi ini tadi, maka tiba-tiba Allah SWT matikan dalam keadaan dia belum bertaubat sama sekali. Na'udzubillah. Wa huwa ukhidat wa huwa akhadat ghadaban minallahi ta'ala wa huwa ukhidha ghadabun minallah. Dia tadi dihukum sebagai bentuk kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih tepat, taknya dibuang. Wa huwa ukhidha ghadabun minallah. Dia dihukum sebelum, atau dia dihukum sebagai bentuk kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. La tatakabbar wa la tabtishu wa la tadhlim. Janganlah engkau sombong, janganlah engkau congkak, jangan pula engkau menzalimi orang lain. Wala takun sayyi'an yafrahun nas bimautika. Janganlah engkau menjadi orang yang buruk sehingga umat manusia itu senang dengan kematianmu.
Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Fa in zalalta fa atbi as-sayyi'ah al-hasanata tamhuha. Kalaupun engkau seandainya terjatuh pada perbuatan dosa, maka ikutilah keburukan dengan amalan kebaikan, niscaya amalan kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan yang tadi. Nasihat dari penulis buku ini untuk para pemuda, jangan berlaku sombong. Ini juga kadang di zaman sekarang para pemuda sok hebat, sok jago. Kadang nantang-nantangi orang, caci maki. Ya, kalau motoran itu sudah kayak hebat, jalan punya dia sendiri, rombongan. Dan ini tidak pantas bagi para jamaah pengajian. Kalau motor misalkan buat geng motor, ganggu jalan, gabur-gabur suara motor misalkan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian juga misalkan nantang orang, mau berkelahi dan yang lainnya, ini juga tidak diperbolehkan. Dalam hadis ini terdapat faedah, yaitu larangan sombong dalam menggunakan pakaian. Ya ikhwan, di sini bukan dilarang menggunakan pakaian yang bagus, tapi yang dilarang adalah sombong ketika menggunakan pakaian tadi. Kalau dia menggunakan pakaian yang bagus, itu tidak masalah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah ahadun man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di hatinya terdapat sedikit kesombongan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang dia menggunakan pakaian yang bagus, sendal yang bagus, ya, yalbas hasanatan wa yanta'ilu hasanatan, dia menggunakan pakaian yang bagus, sendal yang bagus. Bagaimana dengan orang tersebut? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan, tidak masalah. Namun yang dilarang adalah tatkala dia sombong dengan pakaiannya tadi, merasa pakaiannya yang paling hebat, paling bermerek, paling ada brandnya. Ini tidak diperbolehkan. Jadi dia sengaja pakai aksesoris di badannya tadi yang mahal-mahal untuk dia tampakkan, untuk kesombongan di hadapan banyak orang. Ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Kemudian faedah yang bisa diambil dalam hadis ini, haramnya isbal. Haramnya isbal. Orang yang isbal ada dua kondisi. Kondisi pertama, dia isbal ya, tanpa didasari kesombongan. Kainnya menjulurkan lebih mata kaki. Itu disebutkan dalam hadis. Kata Rasulullah SAW, ma asfala minal ka'abaini minal izari fa finnar. Segala kain yang berada di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Kondisi yang kedua yaitu seseorang yang menggunakan kain melebihi kedua mata kaki dengan penuh kesombongan. Adapun yang seperti ini, balasannya yang disebutkan dalam hadis Rasul, dia tidak akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Dua-duanya tidak diperbolehkan, baik dikarenakan sombong atau tidak dikarenakan sombong. Maksimal kain tersebut sampai mata kaki. Untuk apa lebih-lebih? Sampai ke bawah, sampai ke injak, kadang seperti celana jeans. Untuk apa? Mubazir, kotor dan yang lainnya. Tidak ada faedahnya. Nah ini tadi, kadang na'udzubillah di zaman sekarang ya, itu celana-celana yang rata-rata seperti itu. Terus bagaimana kalau kita beli celana yang seperti itu? Cara gampang, bawa ke tukang jahit dipotong. Sesuatu yang tidak melebihi, di luar kebutuhan kan. Kita saja mau pakai ya sudah. Lagian juga bukan perkara yang dosa kita celananya cuma sampai mata kaki. Dalam artian bukan aurat
kecuali wanita. Namun zaman sekarang terbalik. Untuk wanita pendek dengan sependek-pendeknya, padahal dulu pakaian muslimah di zaman Rasul adalah sampai menjulur, sampai menggeret tanah atau debu. Di zaman sekarang pakaian wanita justru tinggi setinggi-tingginya, bahkan melebihi dengkul tingginya tadi, di atas lutut. Laki-laki itu luar biasa panjangnya tadi. Itu perubahan zaman. Wallahu ta'ala alam. Sudah jam 7:30 ya, nampaknya sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai sini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.